Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Sesosok mayat terdampar di pantai Double Six, Seminyak, Kuta Badung. KPU Bali memastikan seluruh logistik pemilu sudah diterima. Mencoba kelezatan ayam bakar bumbu genap khas Bali di Kota Denpasar. Sekitar 150 relawan berlomba dengan waktu melipat surat suara sekitar 500.000 surat suara untuk pemilih DPR RI karena tenggat waktu KPU Denpasar hanya seminggu. Hingga Rabu pekan lalu, relawan sudah melipat 350.000 lembar atau sudah mencapai 50% lebih. Sementara surat suara untuk 5 dapil pemilihan DPRD Kota Denpasar juga berjumlah sama, sekitar 500.000 surat suara. Dan dalam sehari relawan juga ditargetkan minimal 37 box. Saat ini kami melibatkan 146 relawan tenaga pelipat suara untuk melipat surat suara DPR RI sejumlah 507.697 surat suara, di mana yang sudah terlipat itu totalnya 352.000 yang sudah terlipat dan surat-surat suara rusak yang ditemukan itu 2.352. Dilipat 507.697 untuk DPR RI, DPRD provinsi. Sedangkan untuk kabupaten kota total yang harus dilipat untuk kelima dapil 511.697. Meski sudah dibantu ratusan relawan, KPU Kota Denpasar masih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi relawan pelipat suara. Syaratnya, relawan tidak boleh terlibat di salah satu partai politik dan setiap relawan mendapat honor sebesar Rp200 per lembar surat suara. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Lanjutkan, Bu. Salah satu faktor yang dikhawatirkan KPU adalah kondisi cuaca yang bisa mengganggu keamanan logistik pemilu. KPU Karangasem mengambil kebijakan mengemas seluruh logistik pemilu dalam box kontainer plastik agar terlindung dari hujan. Pada pemilu sebelumnya, biasanya logistik surat suara hanya dikemas dalam dus karton atau kantong plastik sehingga sangat rentan saat kondisi musim hujan. Logistik yang dimasukkan dalam box kontainer plastik diantaranya tinta sidik jari, ATK, segel, formulir, dan lainnya yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing TPS. Sementara untuk kotak suara dan bilik suara disimpan di gudang penyimpanan di Gor Gunung Agung, Amlapura. Ada beberapa perlengkapan logistik yang akan dibawa ke TPS itu kita sekarang itu sedang memasukkan ke box. Tujuannya adalah beberapa dari persiapan berapa dari logistik itu tujuannya adalah untuk keamanan nanti bagaimana tinta-tinta, habis itu ada persiapan yang lainnya semua dimasukkan ke box plastik itu dengan tujuan agar aman untuk di loading ke gudang kita seperti itu, Pak. Selain surat suara, logistik pemilu lainnya sudah 100% diterima KPU Karangasem. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. KPU Bangli sejak Senin lalu mulai merakit ribuan kotak suara untuk pemilu mendatang. Seluruh kotak suara ini ditargetkan selesai dalam waktu 3 hari. Proses perakitan berlangsung di gudang logistik KPU Bangli di lingkungan LCU Mabukal Bangli. Relawan yang berasal dari buruh ikut membantu melakukan perakitan.
Mereka sebelumnya sudah diseleksi KPU terlebih dahulu. Proses perakitan kotak suara ini juga diawasi ketat tim dari KPU Bangli agar tidak terjadi kerusakan pada segel, kotak suara, dan hal lainnya yang tidak diinginkan. Kebutuhan Bangli, karena kita di Bangli terdapat 802 TPS, kebutuhan yaitu 4.010 kotak suara. Ini total jumlah. Untuk pengawasan perakitan sendiri seperti apa, Pak? Pengawasan dilaksanakan secara 24 jam karena kita ada tenaga gudang dan CCTV itu yang dijaga ketat dari tenaga pengawas gudang sama dari pihak kepolisian ikut juga membantu dalam pelaksanaan pengamanan. Setiap hari memantau apabila ada yang rusak atau jika kan terbuat dari kardus. Kalau dari kardus nih kalau ada kelembapan atau apa cepat sekali dia tipis nih akan segera dilaporkan oleh tenaga kita. Berarti sampai saat ini ada yang temukan rusak, Pak? Sementara sebelum dilaksanakan perakitan jika ada beberapa, tapi kalau kendala yang sekarang sih belum. Berarti jumlahnya sudah mencukupi, Pak? Oke, sudah kurang lebih sudah mencukupi. KPU Bangli menerima sekitar 4.000 kotak suara. Kotak suara ini akan digunakan di 800 tempat pemungutan suara yang tersebar di 4 kecamatan di Kabupaten Bangli. Setelah proses perakitan, nantinya kotak suara akan disimpan di tempat kering dan dibungkus plastik, serta dilakukan pengecekan berkala untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kerusakan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Ayam bakar selama ini menjadi salah satu kuliner yang paling digemari masyarakat. Sebuah tempat makan di Renon, Denpasar menyajikan menu ayam bakar dengan bumbu khas Bali. Proses pembuatan ayam bakar di tempat ini cukup berbeda. Daging ayam dibakar terlebih dahulu menggunakan bumbu ungkep, lalu direbus dengan bumbu genap khas Bali. Satu porsi paket ayam bakar disajikan bersama sayur pelecing kangkung, tempe, tahu, serta sambal. Saat disajikan, ayam bakar kembali dilumuri dengan bumbu genap. Ya, spesialnya di sini sih ayam bakarnya. Bisa dibandingin sama yang lain, di sini punya ciri khas yang lain daripada yang lain. Taste-nya berbeda dari yang lain. Setelah itu daging ayam bakarnya nggak keras, jadi lembut, bumbunya meresap, sama harga untuk kalangan di Denpasar ini sangat terjangkau. Kalau sambalnya saya pakai sambal geprek yang khas kita. Kalau orang-orang sih bilangnya kayak sambal korek ya, tapi saya nggak tahu juga nama sambalnya. Cuma sambal yang ini saya pakai dan kebetulan pas sama lidah orang-orang yang kesini. Karena viral di TikTok kali Kak ya, lihat di Instagram juga, jadi penasaran gitu. Juga tempatnya juga strategis banget kan, gampang dicari. Itu jadi penasaran aja sih. Jadi kesini deh. Jadi keseringan kesini sih Kak jadinya. Kalau biasanya kesini sih ayam kremes ya Kak, yang pakai sultan itu udah favorit banget sih buat aku Kak. Tapi kalau buat menu yang lain juga enak sih semuanya. Kalau di sini menurutku sambalnya sih Kak, sambalnya ini enak banget sih. Karena aku personally nggak terlalu suka pedas kan, jadi kalau buat anak-anak juga bisa banget sih makan di sini. Nggak terlalu pedas, tapi pedasnya masih ada gitu. Harga paket ayam bakar ini tergolong murah, yakni mulai dari Rp11.000 per porsi. Tempat makan ini dibuka mulai jam 9 pagi hingga 9 malam. Tempat berkonsep makanan cepat saji ini selalu ramai dikunjungi karena harganya murah serta lokasi yang nyaman. Dayu Trilaksmi melaporkan dari Kota Denpasar.